Bismillahirrahmanirrahim. Wasani minas sifatil wajibatillahi ta'ala al-kidamu. Yang kedua dari sifat wajibnya Allah Ta'ala adalah al-kidamu, artinya terdahulu. Wa maknahu la awala liwujudihi. Arti dari terdahulu adanya Allah adalah Allah ada tanpa berpermulaan, tidak ada awalnya adanya Allah. Jadi Allah itu ada sejak dahulu kala, sehingga tidak bisa disebut Allah itu dari kapan adanya, sejak kapan adanya, itu tidak boleh, tidak bisa begitu. Yang jelas bahwa adanya Allah itu adalah terdahulu, sejak dulu, tanpa berpermulaan. Wa yastahilu alaihil hudusu. Dan mustahil kalau Allah, al-hudusu artinya baru adanya. Jadi mustahil kalau Allah itu baru adanya. Wa dalilu ala zalika, dan bukti yang menunjukkan bahwa Allah itu terdahulu adalah anahu laukana hadisan. Sesungguhnya kalau seandainya Allah itu baru, lahtaja ila muhdisin. Pasti Allah membutuhkan atau berhajat kepada yang mengadakan Allah. Fahuwa muhalun. Padahal yang demikian ini, yang menyatakan misalnya Allah itu baru dan membutuhkan terhadap yang menciptakan, adalah ini sesuatu yang tidak mungkin. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Karena Allah sendiri sudah menyatakan, sudah berfirman yang tercantum dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwal awalu wal akhiru, al-ayah. Dialah Allah yang awal juga yang akhir. Jadi dari nomor 2 ini, dari sifat wajib yang nomor 2, sudah kita bahas sekaligus sifat mustahilnya, yaitu Allah punya sifat namanya qidam, artinya terdahulu. Mustahil kalau Allah baru adanya. Jadi sudah 2 sifat lagi. Semuanya sudah 4 dengan yang pertama tadi. Jadi kita bisa mengambil kepahaman dari sifat qidamnya Allah ini, bahwa adanya Allah itu paling terdahulu. Walaupun nggak bisa dibilang dari kapan, sejak kapan. Karena terdahulunya Allah itu tanpa berpermulaan. Mustahil kalau Allah baru adanya. Secara akal yang bisa menunjukkan kemantapan dalam hati kita adalah kalau saja Allah itu baru adanya, berarti Allah itu sama dengan makhluk. Berarti kalau Allah itu makhluk, berarti ada yang menciptakan. Padahal yang demikian ini tidaklah mungkin. Selain itu, secara dalil dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan dalam ayat tadi, yang menyatakan bahwa Allah itu adalah zat yang awal. Dan sekali lagi bahwa awalnya itu tanpa berpermulaan. Wasalisu minasifatil wajibatillahi ta'ala. Dan yang ketiga dari sifat wajibnya Allah Ta'ala adalah al-baqa'u. Baqo' artinya
kekal. Wa maknahu, dan artinya kekal bagi Allah adalah alladzi la akhira li wujudihi, yang tidak ada akhirnya bagi wujudnya Allah, bagi adanya Allah. Jadi baqo itu kekal, maksudnya bahwa kekalnya Allah itu tidak ada akhirnya, tidak ada habisnya, tidak ada penghujungnya, tidak ada akhirnya lah pokoknya, selama-lamanya. Itu namanya baqo. Wa yastahilu alaihi, dan mustahil bagi Allah al-fana'u, musnah atau binasah. Jadi Allah itu kekal selama-lamanya, tidak ada akhirnya, dan mustahil kalau Allah musnah atau binasa. Wa dalilu ala zalika, dan yang menunjukkan bahwa Allah itu kekal selama-lamanya, anahu law kana faniyan lakana hadisan. Sesungguhnya kalau saja Allah itu rusak atau musnah atau binasa, lakana hadisan, berarti Allah itu sama dengan makhluk, sesuatu yang baru adanya. Padahal wahwal muhalun, padahal kalau Allah disebut makhluk, sesuatu yang baru, itu adalah hal yang mustahil atau tidak mungkin. Karena tadi di atas sudah disebut bahwa Allah itu qidam, terdahulu. Jadi nggak mungkin kalau Allah itu disebut makhluk atau sesuatu yang adanya ini baru. Jadi mustahil. Dan Allah sendiri sudah menyatakan melalui firman-Nya yang tercantum dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang di bumi akan binasa, dan yang kekal hanyalah zat Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Jadi dari sifat wajib yang ketiga ini, yaitu baqo, artinya kekal, yang kekalnya Allah itu tidak ada akhirnya, mustahil kalau Allah musnah. Kita bisa mengambil pelajaran bahwa Allah itu adanya selama-lamanya. Baik dalam akal kita untuk menerima kekalnya Allah ini adalah bahwa kalau Allah ini musnah, mengalami kemusnahan, kehancuran, kebinasaan, berarti Allah ini sama halnya dengan sesuatu yang baru penciptaannya, sama saja dengan makhluk. Padahal yang demikian itu adalah mustahil. Baik dari ayat Al-Quran maupun dari dalil ini secara akal untuk meyakinkan hati, semuanya itu dapat diterima dengan akal. Baik dari dalil Al-Quran maupun bagi yang kita nggak memahami Al-Quran, ketika kita sudah mengerti bahwa kalau saja Allah itu mengalami kemusnahan, berarti sama saja Allah itu adalah makhluk, sesuatu yang baru adanya. Dan itu tidak mungkin, karena tadi sudah disebutkan bahwa Allah itu adalah qidam, yang terdahulu adanya, dan adanya itu, terdahulunya itu tanpa berpermulaan. Pada sifat yang ketiga ini juga sudah kita pelajari dua dari yang wajib, yaitu baqo, artinya ada, mustahil kalau Allah itu musnah. Jadi semuanya sudah 6 dari sifat yang pertama tadi.